Selamat pagi. Iya, Halo Kakak Yayi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu Shalom, Kak. lagi sama Kakak Ella dan Kakak Yayi di mana, Kak? kita di gereja tapi adik-adik tetap di Rumah masing-masing. Yuk kita ibadah sama-sama ya kan, Kak? Iya, betul. Sudah Kakak siapkan Yayi. hati telinganya, Kak? Sudah siap adik-adik? Yuk, Pah. Ayo kita Semua yang ada di rumah kita ajak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bernyanyi bersama. Yo, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yo. Ya. Bagaimana adik-adik? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap belum? Udah, Kak, udah mungkin. Oh, jangan yuk. Apa Kakak Yayi sebelum memuji Tuhan? Jangan lupa cuci tangannya. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun gak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Banyak makan sayuran, jadi imun tambahan. Virus pun gak bisa melawan. Happy cuci tangan. Tangannya mana tangannya? Tangan yang manis. Jangan lupa mandi. Jangan lupa makan, sarapan, dan gosok gigi. Betul sekali itu. Stop, tarik stop. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Ayo, Ayo, Ayo. Bagaimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong, Kak. Masih Ya, semangat harus yuk, Kak. semangat ya. Sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ajak mama papahnya yang di rumah atau ajak kakaknya yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih beri kami kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani Tuhan. Hari ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan. Berkati kami yang ada di rumah Tuhan, tapi kami tetap memuji Engkau, dan berkati kakak-kakaknya yang ada di sini dan tetap juga melayani adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kami, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, lindungi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yo, kita mau puji Tuhan lagi. Mari berdiri. Udah pada Berdiri. berdoa. Kita mau Berdiri lagi. Puji Tuhan. menyanyi Lagunya
Artinya apa Kak? Apa ya? Tuh, istimewa karena kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Yuk berdiri semua, ingat gayanya nggak ya? Yuk angkat lagi pujian apa lagi? Kita nyanyi roti dan mentega. Ayo, semangat! Jaga jarak, jaga jarak. Sampai ya, jaga jarak masih. Yuyu, sudah? Ya siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yo, tadi kan kakaknya sudah bilang kita mau dengarkan kita. Kita mau pujian lagi. Ku ingin dengan cerita. Oke manis. Kasih senyumnya. Kak. Senyum kakak gigi gak kelihatan. Tentang kebaikan Tuhan.
kami kasih. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan terhadap kami dan anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi firman ini melalui cerita video yang akan kami sampaikan. Biar firman itu Tuhan dapat bertumbuh berbuah di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, anak-anakku sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Mari orang tua dampingi anak-anak mereka Tuhan, senantiasa menjadi contoh dan teladan di kehidupan mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan dengan keras, amin. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sebelumnya, kita berdoa dulu, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami boleh mendengarkan tentang cerita tentang kebaikan-Mu Tuhan, cerita tentang pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami, dan berkati setiap aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Dan jaga kami selalu di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian. Bawa persembahan. Bawa
Warukin. Yuk kita angkat pujian kembali. Apakah Kaela? Tegak dan katakan, ayo berdiri. Ingat gak gayanya? Ingat? Ini anak-anaknya, jangan lupa ajarkan anak-anaknya doa Bapa kami. Yuk, kita katakan sekali lagi Bapa kami tundukkan kepala. Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali lagi kami Tuhan, penuh sukacita semangat Tuhan. Kami mengantarkan ibadah sekolah minggu kami yang telah berakhir di tempat Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami kakak-kakak pendamping sekolah minggu GKI Warukin ingin pulang ke tempat kami masing-masing. Sertai kami Tuhan yang berjalan kaki ataupun berkendaraan hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saat hari ini Tuhan kami berdoakan Tuhan, negara kami Indonesia yang sedang mengalami musibah demi musibah. Mari Tuhan jaga lawat negara kami Tuhan. Kita berkati Bapak Presiden kami Tuhan, berkati para medis, para dokter yang senantiasa setia melayani para orang-orang sakit, orang-orang yang terlantar. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, berkati tempat kami tinggal di Desa Warukin. Berkati jajarannya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha mereka untuk senantiasa melayani desa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita semua berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dah, sampai ketemu minggu depan. Oke Kak?